Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengambil SD dari SD Negeri 1 Tanjung Kemala, kelas 5, semester 1, fase C, materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran, pada fase C, peserta didik mampu menjelaskan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, memberikan contoh-contoh keragaman suku bangsa dan budaya, menyajikan hasil pengamatan tentang keragaman suku bangsa dan budaya, mampu berinteraksi dengan teman yang berbeda suku dan budaya dengan sikap saling menghormati. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang keragaman suku bangsa dan budaya. Yang terakhir yaitu yang keempat, peserta didik mampu berinteraksi dengan teman yang berbeda suku bangsa dan budaya dengan sikap saling menghormati. Kemudian alur tujuan pembelajaran, yaitu pendahuluan. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama, apakah di kelas ini ada yang berasal dari suku yang berbeda? Yang kedua, guru menjelaskan pengertian suku bangsa dan budaya dengan bahasa yang sederhana. Kegiatan inti, siswa mengamati gambar-gambar yang menampilkan berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia. Siswa menyebutkan ciri-ciri khas dari suku bangsa dan budaya yang diamati. Guru memberikan penjelasan tambahan tentang ciri khas suku bangsa dan budaya seperti pakaian adat, tarian adat, rumah adat, dan makanan khas. Penutup. Yang pertama, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua, guru memberikan pesan agar siswa selalu menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, guru memerintah siswa untuk membuat kesimpulan tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bedah kurikulum. Proses pengembangan kurikulum kelas 5 di SD berdasarkan keterampilan pada kurikulum nasional, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Kami mengadaptasi materi agar sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Selain itu, kami juga melibatkan guru-guru dalam diskusi untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang diterapkan dapat menjangkau semua siswa, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di bedah kurikulum ini juga terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan kurikulum kelas 5 adalah menjaga agar semua siswa tetap terlibat dan termotivasi, mengingat perbedaan kemampuan dan minat yang sangat beragam. Selain itu, adaptasi teknologi di berbagai kalangan siswa dan orang tua juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pembelajaran jarak jauh atau penggunaan alat digital. Analisis kebutuhan peserta didik. Mengenai pertanyaan tentang analisis kebutuhan kelas 5 SD, adapun tujuan utama analisis kebutuhan tersebut adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan siswa kelas 5 dalam proses pembelajaran, baik dari segi materi, metode pengajaran, sumber daya, maupun pengembangan keterampilan mereka. Dengan begitu, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan siswa. Cara mengidentifikasi dilakukan melalui berbagai cara seperti observasi saat pembelajaran, diskusi dengan siswa mengenai kesulitan yang mereka alami, serta memanfaatkan tes atau kuis untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Selain itu, masukan dari orang tua juga dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus. Analisis kebutuhan guru. Analisis kebutuhan guru di SD kelas 5 berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, jumlah siswa. Hitung jumlah siswa di kelas 5, misalnya jika ada 30 siswa dalam satu kelas, rasio ideal guru siswa biasanya 1:20 atau 1:25. Kemudian mata pelajaran. Di kelas 5 umumnya terdapat beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Seni Budaya dan Prakarya Olahraga. Pastikan ada guru yang terampil untuk masing-masing mata pelajaran. Beban ajar. Hitunglah jumlah jam pelajaran per minggu untuk setiap mata pelajaran. Evaluasi beban ajar agar guru tidak terbebani dan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada siswa. Kondisi sekolah, fasilitas. Pastikan sekolah memiliki fasilitas yang mendukung seperti ruang kelas yang memadai dan alat bantu belajar. Sekian, terima kasih.